Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul anbiya'i wal muttaqin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam surah yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu surah Muhammad, surah yang nomor urutnya 47, 48 surat Al-Fath, 49 surat Al-Hujurat. Itu tadi yang dibacakan oleh Ustadz Syebani. Ya, itulah nomor surah yang ke-49. Baru datang setelah itu nomor surah yang ke-50, surat Qaf. Jadi surah Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf. Itu urutannya. Ya, dan urutan surah-surah ini, meskipun Nabi SAW tidak menentukan urutan surah seperti yang kita pakai dalam mushaf kita sekarang ini, ya, maka ini adalah ijtihad dari Utsman bin Affan ketika mengumpulkan Al-Quran di zaman beliau. Karena beberapa mushaf di zaman sahabat seperti mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu berbeda urutannya dengan mushaf kita sekarang. Ya, mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu berbeda dengan urutan mushaf kita seperti sekarang ini. Makanya ketika Utsman bin Affan menyusun tim untuk penulisan kembali Al-Quran setelah terjadi kasus di Armenia dan Azerbaijan, pasukan kaum muslimin yang dari beberapa wilayah, dari Irak, dari Syam, dari Mesir dan beberapa yang lainnya, yang masing-masing mereka memiliki bacaan Al-Quran yang berbeda dari beberapa sisi. Secara umum sama, tapi dalam beberapa sisi itu berbeda. Ya, di sini ulama kita mengatakan di kala itu mereka masih membaca Al-Quran dengan cara sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf itu mereka membaca Al-Quran dengan cara yang tidak seperti kita sekarang ini semuanya. Secara umum sama, tapi ada beberapa kata, ada beberapa pengucapan, ada penghapusan huruf, ada penambahan huruf. Itu yang ada di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, sampai di zaman Utsman. Ini membuat sebuah masalah, karena ketika mereka menjaga perbatasan di Azerbaijan dan Armenia, dan itu sekarang masih, negara itu masih dengan nama itu sampai sekarang, ya, di daerah dekat Rusia, perbatasan kaum muslimin dengan kaum kafirin menjaga perbatasan di daerah yang sangat dingin, ya, daerah yang sangat dingin, ya, sering hampir sepanjang tahun itu penuh dengan salju. Di sanalah terjadi perkumpulan pasukan dari beberapa daerah dari negeri Islam yang masing-masing punya background bacaan yang berbeda. Akhirnya ketika mereka sholat, mereka bersama berkumpul, mereka membaca sama-sama Al-Qurannya. Kok ada yang beda ya Al-Quran kita dengan kalian yang dari Irak, yang dari Syam, yang dari Madinah? Kok ada yang beda? Nah, akhirnya mereka ini kemudian mendapati beberapa hal yang sepertinya tidak bisa dikompromikan. Akhirnya, ya, kalau orang Makassar, baku geyaki, Al-Quran saya lebih benar. Tidak, Al-Quran saya lebih benar. Semua mengatakan Al-Qurannya benar. Akhirnya ini terjadi hal yang kurang nyaman di tengah pasukan kaum muslimin ketika itu, ya, karena merasa bacaan Al-Qurannya jauh lebih baik. Hudzaifah bin Yaman yang ketika itu ikut bersama dengan pasukan di Armenia dan Azerbaijan, itu melihat bahwa ada potensi konflik di tengah kaum muslimin. Akhirnya ini harus disampaikan kepada khalifah di Madinah, bahwa ada perkara yang tidak boleh tidak diselesaikan, harus diselesaikan. Akhirnya beliau berangkat menuju ke Madinah secepat kilat, ya, tidak boleh ada berhenti lama-lama. Kenapa? Ini permasalahan kalau ditunda bahaya, ya, akan memecah belah muslimin. Kenapa? Masing-masing merasa benar dengan apa yang dia punya. Nah, ini potensi konflik yang besar. Nah, akhirnya kemudian mereka
di kala itu sudah sampai di Madinah dan menyampaikan kepada Utsman, adrik hadhil ummah, kata Hudzaifah, wahai khalifatul muslimin Utsman bin Affan, ayo ya bersegera untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalau tidak ini berbahaya, ini api dalam sekam, api dalam sekam. Akhirnya Utsman mengatakan, kalau begitu ya dikumpulkan lagi, ya dikumpulkan lagi panitia penyusun Al-Quran yang di zamannya Abu Bakar, yang di zaman Nabi yang pernah menulis, dan di zaman Abu Bakar juga itu yang menjadi penulis, ya Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat yang menjadi panitia penulisan Al-Quran di zaman itu dikumpul lagi, ya dikumpul lagi, dan kemudian disitulah Utsman beristihad. Mushaf yang di situ yang kemudian yang kita pakai sekarang. Adapun mushaf sebelum Utsman itu beda-beda. Betul ada mushafnya Abu Bakar yang disimpan di rumah beliau dan disimpan di rumahnya Hafsah setelah Abu Bakar meninggal. Mushaf itu tidak, masing-masing sahabat juga punya Al-Quran sendiri. Seperti Abdullah bin Mas'ud, itu punya Al-Quran sendiri. Susunannya itu tidak sama dengan susunan Al-Quran kita sekarang. Nah, kemudian setelah terjadi penyusunan panitia, ya berkatalah satu pesannya Utsman kepada panitia Al-Quran, ya kepada panitia Al-Quran, sekitar 5 orang panitia Al-Quran penulis mushaf itu, ya Utsman mengatakan, idza ikhtalaftum antum wa Zaid, ketika kalian, ada 5 orang tidak salah diketuai oleh Zaid bin Thabit, ketika kalian anggota-anggota yang lain berbeda pendapat tentang penulisan Al-Quran, maka yang diambil pendapatnya adalah pendapat Quraisy, cara penulisan ayatnya, karena ada beberapa penulisan di zaman itu, dan kalau kalian berselisih pendapat tentang beberapa hal, maka ambillah cara penulisannya Quraisy, dan itu diambil keputusan oleh Zaid yang kemudian dijadikan keputusan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya disitulah disusun Al-Quran, surah-surahnya itu sama dengan yang kita pakai sekarang, ya tulisannya itu dan seterusnya itu sama dengan yang kita pakai sekarang, meskipun tentu masa itu ada perbedaan dengan sekarang. Sudah ada harokatnya, sudah ada titik-titiknya, sudah ada gigi-giginya, sin itu ada giginya, ada beberapa hal yang sudah berbeda di zaman sekarang ini, tapi itu untuk memudahkan. Tapi secara umum Al-Quran kita sekarang itu seperti yang ditulis oleh Utsman bin Affan yang disebut dengan Rasm Utsmani. Ya, itu dengan Rasm Utsmani, penulisan Al-Quran yang disepakati oleh Utsman, yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Apakah Al-Quran sebelum itu salah? Tidak salah. Hanya Utsman ingin meminimalisir perpecahan di kalangan umat. Jadi setelah ditulis Al-Quran dan dikirim ke 5 daerah yang besar, dikirim ke Basra, ke Kufa, ke Syam, dikirim juga ke Mekah. Ada beda pendapat, riwayat ada mengatakan 5, ada mengatakan 7. Intinya dikirimlah hasil karya dari panitia penulisan Al-Quran ini ke beberapa tempat yang di situ tempatnya para penuntut ilmu dan kaum muslimin berkumpul. Akhirnya kata Utsman, apapun Al-Quran yang ada sebelum Al-Quran ini ditulis, maka seluruh Al-Quran itu harus dibakar. Jadi Al-Quran yang ditulis dan bukan bagian dari 5 Al-Quran ini yang dikirim ke kota-kota besar, itu semua Al-Quran selain ini dibakar semuanya. Ya, makanya boleh membakar mushaf ketika tidak dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan. Kalau kelihatan di masjid ada sudah tidak diperhatikan lagi, sudah robek-robek, ya itu dibakar saja. Bukan kita menghinakan, tidak, untuk mengamankan, karena nggak dipakai juga, ya nggak dipakai juga. Makanya Utsman ketika itu mengatakan seluruh Al-Quran yang ada selain Al-Quran yang saya kirim, karena Utsman ketika itu mengirim 5 atau dalam beberapa riwayat 6 atau 7, itu mengirim Al-Quran ke kota yang disebutkan tadi, itu bersama dengan ahli qiraatnya. Jadi mengirim Al-Quran dengan pengajarnya. Kenapa? Untuk menyamakan persepsi Al-Quran yang ada di daerah itu, ya. Jadi tidak ada lagi perselisihan seperti di Armenia dan Azerbaijan, karena masing-masing menggunakan Al-Quran seperti yang sebelum disatukan cara penulisannya dengan cara Rasm Utsmani. Nah, ada perbedaan. Apakah Ustaz Al-Quran mereka berarti Al-Quran itu banyak? Bukan.
Ya, Al-Quran memang awal kali diturunkan itu dengan 7 cara, namanya sab'atu ahruf. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu dengan cara 7 macam bacaan. Karena tidak semua orang Arab itu satu cara pengucapan. Jadi kalau dikasih cara ini ke kabilah ini, itu tidak cocok dengan kabilah ini. Lidahnya berat untuk mengucapkan. Dan saya sendiri pribadi ya mencoba untuk memahami permasalahan ini ketika belajar tentang ulumul Quran dan kitabatul mushaf ketika bersama dengan para syekh. Saya ketika itu masih merasa bahwa kok bisa ada hal yang berat di kabilah ini, ringan di kabilah ini cara pengucapannya, padahal kan sama-sama orang Arab. Sama-sama orang Arab. Apa bedanya? Ya kasrahnya i, dhammahnya u, fathahnya a. Ya sukun itu ya ternyata dalam penggunaan kalimat itu dalam kabilah Arab itu tidak sama ternyata kebiasaan mereka mengucapkan. Ada beberapa harokat, ada beberapa penekanan di kabilah itu berat karena mereka tidak terbiasa dengan huruf itu. Ya saya mencoba menarik ke dalam dunia nyata. Ini sekedar kesimpulan sederhana dari pengalaman. Ketika kami pernah mengajar orang Arab mengaji, ya pernah kami mengajar orang Arab mengaji. Salah satu ini tidak menjadi hal yang mungkin terjadi di zaman itu, tapi saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa memang ternyata orang Arab pun beberapa hal itu ada yang susah ketika terbiasa mengucapkan yang salah. Kalau kita kan kasrah dibaca i, itu sudah sepakat, tidak ada perbedaan. Jadi kalau ditulis dalam Al-Quran i, jangan baca a dan jangan baca u. Artinya baca sesuai dengan yang ditulis. Ketika saya mengaji, ya disuruh baca surah Al-Fatihah dan disuruh ketika lewat ihdinas siratal mustaqim, barulah saya melihat, oh ini mungkin salah satu sebab kenapa Al-Quran di zaman itu memang perlu untuk disatukan, dan kenapa juga di awal kali Al-Quran itu harus dengan berbagai macam corak baca supaya memudahkan orang, karena tidak semua yang membaca ketika itu sama kemudahan pengucapan lisannya. Saya sudah bilang baca ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal mustaqim. Saya bilang kau punya mata? Punya. Apa harakatnya? Kasrah. Baca ihdinas, subhanallah. Itu kan kasrah bukan fathah. Jelas-jelas di mata kalian itu kasrah bukan fathah. Kenapa dibaca fathah? Ya, dikasih lagi yang fathah, dia baca kasrah. Itu kan jelas fathah. Kenapa dibaca kasrah? Kami ini orang Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa kami, tapi kalau dikasih kasrah dibaca i, dikasih fathah dibaca a. Kenapa kalian dikasih kasrah baca a, dikasih fathah dibaca i? Luar biasa kalian ini. Ya, saya agak sedikit gemas juga sebenarnya, saya mau tarik telinganya. Ya, saya cuma ya saya pikir ya ini tanah mereka ini. Kita buat masalah di sini ya macam bahaya juga. Iya, jadi saya pikir luar biasa. Dan saya ini ceritakan ya bahwa ketika kami juga bersama dengan beberapa teman di pasca di S3 dari beberapa negara juga, ya kami juga mendengarkan dari negara Arab bahkan ya, ternyata membaca Al-Quran itu tidak mudah. Maka bersyukur kita di Indonesia kalau kita bisa mudah baca Al-Quran. Ternyata di tanah Arab susahnya juga ada orang yang membaca Al-Quran. Yang lucunya dan unik, ya kan sempat diskusi dengan beberapa teman ketika masih di kelas. Ya, menceritakan dari Mesir ada beberapa orang, ya tidak semua tapi kan ada oknum yang mungkin juga ya merasa berat. Artinya saya berpikir ini salah satu bukti sedikit secuil aja bukti bahwa mereka susah membaca sekarang dengan berbagai macam ya perubahan kata dan lisan mereka yang terbiasa. Nah, saya pikir kalau sekarang itu ada, itu dulu bahkan lebih dahsyat lagi berarti perbedaannya. Kenapa? Di zaman sekarang sudah disatukan cara bacaan, masih ada yang susah mengucapkan itu. Artinya di zaman dulu ketika belum disahkan dengan satu mushaf Rasul Utsmani,
dengan 7 macam bacaan, 7 huruf, 7 unsur dalam membaca Al-Quran, bukan 7 imam qiraat ya, bukan, itu lain. 7 cara, 7 warna yang punya masing-masing unsur yang berbeda dalam pemilihan kata. Contohnya itu seperti ketika kita di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kita kan qul ta'alau, bacaan kita sekarang yang ditulis di mushaf ya. Kalau di zaman itu masih beredar mushaf, sebelum mushaf Utsmani dibuat, masih beredar kalimat qul halummu ila kalimatin sawa. Itulah yang membuat tidak, ini mengatakan ta'alau, ini mengatakan halummu, padahal dalam bahasa Arab artinya sama, dan itu bagian dari wahyu. Karena istihadnya Utsman dihapus yang halummu, yang ditetapkan ta'alau ya. Itu juga bagian Al-Quran karena diturunkan dari Jibril, dan Nabi membacakan ke masing-masing itu dengan cara itu. Makanya pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bahwa itu terjadi di zaman Nabi ya, bukan setelah Nabi, di zaman Nabi pun terjadi itu, perbedaan itu, karena Nabi mengajarkan 7 cara membaca, bukan 7 qiraah ya, bukan 7 cara membaca. Qiraah itu huruf itu, cara baca itu lebih umum daripada qiraat, lebih umum, itu mencakup. Nah, ketika Umar bin Khattab ya salat subuh, ya sama mungkin kayak kita sekarang yang tadi ini salat subuh. Ya, ada sahabat yang menjadi imam, Umar bin Khattab jadi makmum di belakang. Ya, ketika itu tidak salat bersama Nabi di Masjid Nabawi, salat di sekitaran kampungnya ya. Karena kalau sekarang kita lihat dari ujung Madinah pun sudah bisa salat di Nabawi karena jalanan mudah, akses mudah. Kalau dulu susah, masih hutan banyak, jadi salat di dekat rumahnya. Nah, ketika salat subuh, imam membaca surat Al-Furqan, surat ke-25. Umar di belakang ini sholat seperti orang kepanasan. Sholat subuh, gerah, tidak nyaman sholat. Ya, dikatakan ini imam muslim atau bukan ya? Kenapa dia baca surah Al-Furqan tidak sama dengan surah yang saya terima dari Nabi? Secara umum sama, tapi ada pemilihan kata, ada harokat, ada cara dialek itu kok tidak sama dengan yang Nabi ajarkan kepada saya. Ya, kita sedikit ngomong ulumul Quran ya. Ya, tadi ini pengantarnya karena ya Ustaz Syabani tadi membaca surat Al-Hujurat. Berdasarkan susunan mushaf itu Muhammad yang kita sudah selesaikan tafsirannya, baru kita membaca surat Al-Fath, baru Al-Hujurat nantinya insyaallah. Karena urusan penyatuan mushaf. Ya, jadi Umar tadi ini di zaman Nabi ya, salat dia bilang subhanallah. Intinya Umar dijamin tidak khusyuk salat ketika itu. Kenapa dia bilang? Saya gerah memang. Ini orang membaca Al-Qur'an tidak seperti Nabi ajarkan kepada saya surat Al-Furqan. Ada pemilihan kata, ada harokat, ada dialek kok berbeda. Nah, setelah sholat, salam kiri kanan, langsung lompat Umar ke imam yang tadi sholat. Langsung dikasih begini. Ini Umar Pak. Jangan macam-macam, syaitan saja lari. Iya, kan begitu kata Nabi SAW. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Ya, ma salakta fajjan wa salaka syaitanu fajjan illa wasalaka fajjan ghaira fajjik. Itu syaitan kalau tidak kelihatan ya, dia kan tidak kelihatan. Tapi kalau syaitan, Umar berjalan di satu jalan, kemudian dari sana juga syaitan tidak kelihatan, tapi dia melihat Umar, itu syaitan pasti lari. Syaitan pasti lari. Umar tidak lihat, tapi dia lari itu. Kenapa? Lihat Umar. Itu kata Nabi SAW. Ini Umar langsung lompat, langsung dia tarik bajunya begini. Kamu ini bikin masalah, kata Umar. Dan ini ditarik, kamu baca surah Al-Furqan, kau mengada-ada ini. Kau buat surah Al-Furqan ini, kata Umar. Nabi mengajar saya surah Al-Furqan tidak seperti itu. Tidak, kata dia, tidak. Nabi mengajarkan saya dengan cara seperti ini. Wah, kata Umar, tidak mau kalah. Tidak, kamu salah. Ayo, kita pergi menghadap Nabi, siapa yang paling benar bacaannya. Tapi dalam riwayat dikatakan
dia tarik bajunya itu sampai depannya Nabi. Kalau rumahnya 2 kilo Pak ditarik terus itu. Nah tidak ada mobil ketika itu. Kalau tidak jalan kaki, naik unta, kemungkinan jalan kaki ditarik terus itu. Di sampai itu riwayat ya, sampai depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai depannya Nabi, berkatalah Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ini pagi-pagi nih. Pagi-pagi Umar bikin masalah ini kelihatannya, ya. Ya, pagi-pagi biasanya kita mau tenang-tenang, ini datang ditarik orang di depannya Nabi. Ada apa, Umar?" "Rasulullah, ini dia membuat Quran ini. Dia baca Quran tidak sama dengan cara yang saya tahu." Kata Umar, "Lepaskan dulu itu." Kata Nabi, "Lepaskan dulu tanganmu itu." Ya, Umar melepaskan. Sekarang masalahnya adalah karena bacaan yang tidak sama. Oke, kalau begitu Nabi, baik. Sahabat yang tadi, kalau tidak salah hadisnya Hisham bin Hakim ini, saya belum meraja tapi masalah hadisnya Hisham. Ya, sahabat ini disuruh baca Al-Furqan sampai selesai. Ya, kalau orang marah-marah Pak, itu Al-Quran biar panjang berapapun tidak terasa itu sampai selesai. Ya, baca sampai selesai. Apa kata Nabi setelah selesai sahabat itu membaca? Kata Nabi, "Hakadza unzilat." Itu Al-Quran, Al-Furqan, itulah begitu cara bacanya itu. Kata Nabi kepada sahabat yang tadi ditarik itu, yang salah itu Imam Subuh tadi. Iya, untung bukan Umar, mungkin kayak kasusnya tadi Ustaz Syebani. Ya, langsung ditarik itu setelah sholat. Nah, setelah itu kata Nabi, Umar, "Iqra." Umar baca sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kata Nabi, "Wa hakadza unzilat." Dan begitu juga caranya yang benar dibaca. Oh, langsung kaget Umar. Nabi mengatakan dia benar, saya juga benar. Itu makanya disebutkan dengan wa innallaha azza wa jalla anzala hadzal Qur'an ala sab'ati ahruf. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada umat Muhammad ketika itu ya dengan 7 cara, bukan 7 bacaan. Kalau 7 qiraat itu lain, 7 cara atau unsur bacaan yang di dalamnya juga ada beberapa penjelasan, tapi 7 unsur bacaan. Ya, 7 huruf itu 7 jenis yang lebih luas dan itu mengandung beberapa unit-unit kecil di dalamnya. Dan tentang sabatu ahruf juga Imam As-Suyuti itu memberikan penjelasan, dan juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu pendapat yang luar biasa, ya puluhan pendapat yang tentang itu, tetapi sekedar mengingatkan, mendekatkan sedikit pemahaman bahwa ada warna yang banyak ketika membaca Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan 7 macam bacaan itu bukan menggunakan 7, tapi itu untuk mengatakan banyak. Ya, karena dalam bahasa Arab itu kalau ada angka disebut itu biasanya bukan untuk menyebutkan jumlah tertentu. Dengan alasan apa? Nabi SAW ketika menyebutkan 7, Nabi tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nabi tidak mengatakan itu. Kalau Nabi mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artinya betul-betul 7. Tapi kalau Nabi cuma mengatakan 7, itu dalam bahasa Arab ada kaidahnya bahwa ketika penyebutan dan tidak menguraikan setelahnya, itu diantara pemahaman orang Arab adalah banyak, bukan sekedar 7. Makanya ketika Nabi SAW dalam beberapa riwayat, "Fa inni tubu ilallahi," ya bertaubatlah kepada Allah, ya, "Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah." Kalian bertaubat kepada Allah, ucapkan istighfar, ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 1 hari itu 100, karena saya mengucapkannya 100. Kata ulama kita dalam ilmu ushul fikih, itulah kenapa kemudian Umar sadar dan minta maaf. Sudah ditarik tadi bajunya, ya, dari masjid sampai dari rumahnya Nabi SAW. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi Utsman itu beristihad. Utsman itu beristihad untuk meminimalisir perpecahan di kalangan umat dengan menyuruh seluruh mushaf dibakar dan tidak boleh dipakai kecuali mushaf yang beliau kirim, ya, ke kota-kota itu. Jadi dari mushaf itu kemudian dicetak lagi, ditulis kembali, disebarkan di tempat tersebut, dan yang lainnya yang tidak sesuai dibakar semuanya. Untuk apa? Menyatukan kaum muslimin dalam masalah bacaan yang kalau tidak, ya, ini kan sunnatul khulafair rasyidin, ya, bukan sunnahnya Nabi, tapi sunnatul khulafair rasyidin yang merupakan contoh yang juga kita mesti untuk ikuti, ya. Makanya Nabi dalam hadisnya Irbad bin Sariyah, ya, tamassaku bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajil. Ya,
peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang datang setelahku, dan gigitlah ya dengan gigi geraham agar engkau selamat. Artinya tidak dibuat di zaman Nabi Rasul Utsmani itu, tapi dibuat di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Dan itu merupakan sunnahnya khulafaur rasyidin, dan itu adalah sunnah yang berlaku dan Nabi perintahkan untuk diikuti. Jadi ijtihadnya Utsman bin Affan menghapus seluruh mushaf itu dan menyuruh untuk membakarnya ya untuk kemaslahatan umat. Ya, di zamannya Nabi saja sudah ada masalah seperti tadi Umar, dan Nabi belum menyatukan itu permasalahan dalam satu mushaf, satu bacaan, ya, satu cara ini. Tapi kelihatannya lebih besar apinya lagi setelah Nabi meninggal. Nah, itu bahaya. Nah, tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi. Nabi orang kalau Nabi mengatakan iya, semua mengatakan iya, tapi Nabi sudah tidak ada. Akhirnya khalifah beristihad untuk mengambil sebuah keputusan menyatukan mushaf. Makanya ya di awal kali itu Abdullah bin Mas'ud di Kufah, yang ketika itu juga dikirim mushaf ke Kufah dengan satu orang yang mengajarkan cara bacanya dan menuliskan kepada yang lain untuk diperbanyak mushaf di sana. Di awal kali itu Abdullah bin Mas'ud tidak menerima. Awal kali perintah itu muncul, ya, Abdullah bin Mas'ud itu tidak menerima itu. Dia tidak mau. Saya tidak mau. Awal kalinya ya. Kenapa? Ini Al-Quran saya tulis di zaman Nabi, dan saya menerima langsung dari Nabi apa yang saya tulis ini. Apa yang saya punya ini langsung dari Nabi. Makanya kan sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, man arada an yaqra al-Quran ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qiraati ibnu ummi abd. Ya. Barang siapa yang, kata Nabi, yang mau membaca Al-Quran ghaddan tariya, ya, kalau bahasa Arab ini ghaddan tariya itu fresh, ya, artinya orang kalau jual itu jual makanan kayak jual roti fresh from oven, artinya baru saja ini keluarin roti saya jual kepada kamu masih panas-panas, artinya masih segar. Nah, begitu bahasanya Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain ketika Nabi masih hidup. Barang siapa yang kalian ingin membaca Al-Quran dengan cara seperti barusan saya terima langsung dari Jibril, masih fresh dari Jibril, begitu kira-kira, ghaddan tariyan kama unzil, masih fresh seperti dari Jibril, silakan lihat cara bacanya Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi ini kan titahnya khalifah yang melihat maslahatnya besar, ya, melihat maslahat besar bahwa ada sesuatu yang punya kepentingan untuk bersama, bukan untuk person-person, ya. Meskipun akhirnya ya insya Allah ya intinya Abdullah bin Mas'ud kemudian setelah itu ya mau tidak mau harus ya tunduk kepada, tapi awalnya beliau menolak, ya. Ya, satu di antara sebab yang dikatakan oleh ulama kita kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak menerima mushaf yang ditulis oleh Zaid, kata beliau, itu Zaid istilahnya, satu di antara yang disebutkan oleh ulama kita dalam tulisan mereka, itu Zaid junior saya. Ya kan Abdullah bin Mas'ud sahabat senior, sudah tua, memang ketika masuk Islam sudah tua, artinya dia punya ya istilahnya ya, kita dimanapun kita yang namanya senioritas itu ada. Ya, manusiawi itu, sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, ya. Karena yang tua itu selalu dikedepankan. Makanya Nabi pun mengatakan, ya, kalau imam juga, ya, diantara itu fa'aqdamuhum hijratan, kan begitu. Ya, aqra'uhum li kitabillah. Ya, kalau tidak ada, ya fa'aqdamuhum hijratan. Ya, yang paling duluan hijrah. Ya, kalau sudah ketemu yang paling duluan hijrah, pasti yang dipilih yang paling tua. Bukan yang junior, ya, bukan yang junior. Boleh mungkin yang junior ketika hafalannya mungkin lebih banyak, dan tapi secara adab yang senior lebih diutamakan. Itu diantara poin yang disampaikan oleh para ulama kita dalam beberapa syarah hadis tentang sab'atu ahruf dan kisah ini, bahwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud itu merasa
ada sedikit senioritas dalam diri beliau yang mengatakan kalau masalah ilmu dan seterusnya, ya saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa saya harus menghapus, membakar sesuatu yang datang dari Nabi? Nah, itu yang beliau pegang. Jadi zaman yang sangat berbahagia yang kita gunakan, dan beberapa hal ini adalah ijtihad dari siapa? Utsman bin Affan, dan itu merupakan sunnah yang harus diikuti. Ya, oleh karenanya Nabi ketika sholat malam, ya beliau kan membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya, kemudian An-Nisa, ya, membaca Quran Al-Maidah, An-Nisa, ya, itu beda dengan urutan mushaf kita sekarang. Harusnya kan ya An-Nisa dulu, Al-Maidah, kayak begitu. Tapi Nabi memutar. Artinya belum disusun ketika itu Al-Quran seperti yang kita sekarang, beda. Tapi ijtihadnya Utsman bin Affan bahwa mushaf yang sekarang itulah yang menyatukan kaum muslimin. Ya, itu pun secara ditulis di dalamnya masih ada sedikit perbedaan dari mushaf yang dikirim ke Syam di Mekah, itu ada sedikit perbedaan dari cara penulisannya. Ala kulli hal, ini sedikit kami bahas ya, karena tadi Ustaz Syabani membaca Al-Hujurat, dan itu surah setelah Al-Fath. Ya, artinya susunan Muhammad, Al-Fath, kemudian Al-Hujurat, ini susunan adalah salah satu di antara hal yang merupakan ijtihad. Tapi sekali lagi, ijtihadnya para sahabat itu ijtihad yang punya makna, bukan ijtihad abal-abal, datang-datangan dari ijtihad yang tidak, karena mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi yang saya di mana ada di situ, yaitu para sahabat. Ya, jadi ijtihadnya Utsman ini, kata ulama kita, punya banyak makna di dalamnya, sangat banyak makna. Ya, satu di antara yang disebutkan maknanya adalah hubungan satu surah ke surah yang lain itu luar biasa. Ya, hubungan satu surah ke surah yang lain itu luar biasa. Tidaklah surah itu datang setelah surah yang sebelumnya kecuali ada hubungan. Ya, menurut beberapa ya ijtihad ulama kita, bahwa surah Muhammad itu punya hubungan dengan surat Al-Fath. Surah Al-Fath itu punya hubungan yang sangat erat dengan surat Al-Hujurat. Al-Hujurat punya hubungan yang sangat erat dengan surah Qaf. Begitu pula dengan surah Adz-Dzariyat, ya, At-Tur, An-Najm, dan seterusnya. Nah, itu surat-surat itu tersusun rapi, itu ada tujuan-tujuan dan hubungan yang sangat unik. Baik. Ya, itu tadi sedikit muqaddimah tentang ulumul Quran, tentang penulisan mushaf, yang mana itu bagian yang harus juga kita jelaskan agar kita punya informasi yang tidak salah tentang beberapa hal seputar penulisan dan penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. Jemaah yang sama berbahagia, surat Muhammad pada pertemuan terakhir kita sebutkan tentang di ayat terakhirnya, ya, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika ayat terakhir, ya, dan luar biasanya dua surah ini, surat Al-Fath dengan surah Muhammad, ya, itu semua tentang pengorbanan, tentang perjuangan. Dan uniknya lagi, dua surah ini sama-sama di dalamnya disebutkan nama Muhammad. Surah Muhammad kan jelas, ya, ada nama Muhammad disebutkan, ya, wa kafaru bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Di ayat awal itu ada perkataan Muhammad. Kalau surah Al-Fath itu juga ada nama Muhammad disebutkan, tapi di akhir ayat. Kalau tadi di awal, kalau ini di akhir. Makanya di akhir ayat dari surah Al-Fath itu Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surah Muhammad itu penyebutan Muhammad di awal, ya, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya, kemudian setelah itu ayat ketiga, bima wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Kemudian mereka beriman kepada Muhammad. Kemudian di surah Al-Fath di akhirnya disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Tapi coba kita lihat ayat terakhir di surah Muhammad tentang orang yang kikir, ya. Wa faminkum may yabkhal. Di antara kalian ada yang
Kikir. Ketika disuruh untuk berinfak di jalan Allah, di antara kalian ada yang kikir. Tapi apa kata Allah? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang kikir, dia kikir untuk dirinya sendiri. Karena apa yang dia infakkan itu untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan infak kalian. Allah butuh kalian sendiri yang memberikan manfaat buat diri kalian. Allah tidak butuh. Allah tidak kaya tambah kaya dengan infak kita, dan Allah juga tidak miskin kalau kita tidak berinfak, tidak. Yang mengambil manfaat adalah kita sendiri. Kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kikir, dia kikir untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahul ghani wa antumul fuqara. Dan Allah itu maha kaya, kalian sangat miskin. Bukan miskin lagi, fakir. Bayangkan, Allah mengatakan kita ini fakir, bukan miskin. Kalau miskin sedikit lebih bagus derajatnya. Tapi dikatakan apa? Yang paling di bawah derajatnya fakir. Wa antumul fuqara. Kalian orang yang fakir. Jadi kita mau banggakan apa? Kalau Allah minta pencapaian tinggi, dapat ini, dapat itu, tiba-tiba dapat musibah, langsung dikali nol semuanya. Habis. Fakir. Jadi tidak bisa itu kita menyombongkan. Kenapa? Kalau Allah ingin mengambil, diambil mudah, dan kita jadi fakir, tidak punya apa-apa. Bukan cuma miskin, fakir. Wa antumul fuqara, ya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian tidak mengindahkan berita-berita di dalam surah Muhammad ini, satu di antara berita penting tentang apa? Berinfak. Apa itu? Berinfak. Ya. Kalau kita tidak mengindahkan yang namanya infak, Allah Subhanahu wa taala apa? Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kalian dengan orang yang lebih baik, lebih rajin berinfak. Ya. Tabe, hati-hati kalau orang seke. Ya. Hati-hati orang seke. Ya. Allah gampang mengganti kita. Ya. Wa in tatawallaw, jika kalian tidak mengindahkan informasi dalam surah Muhammad, berjuang di jalan Allah, juga diantaranya adalah berinfak di jalan Allah, yastabdil qauman ghairakum. Ya, makanya kan di dalam sebuah istilahnya Allah mudah mengganti orang karena Allah menciptakan. Kalau kita dilihat, sudah tidak bagus ini, hapus. Kira-kira kalau Allah mengatakan, ini kikir, dia diminta sumbangan selalu mengatakan, padahal ada, ganti. Bayangkan coba, kalau Allah mengganti kita dari dunia, artinya apa? Tamat, game over. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Yang mana orang yang datang menggantikan kalian itu tidak sama dengan kalian sifatnya. Tidak sama. Dia akan lebih dermawan, lebih bagus. Jadi kalau tidak mau diganti, ayo. Ya, ayo kita menyisihkan meskipun sedikit. Tidak mesti banyak, karena yang namanya infak itu juga sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Nah, apa yang datang setelah itu surahnya apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Kami sungguh akan memberikan fath. Fath itu banyak maknanya dalam bahasa Arab. Tapi setelah kita masuk dalam tafsiran ayat ini, kita akan melihat beberapa yang lebih detail tentang itu. Tapi fath secara umum adalah apa? Kemenangan, kejayaan. Itulah kemenangan. Artinya coba kita lihat ujung ayat dari surat Al-Fath, surah Muhammad, tentang mengikuti perintah Allah dalam berjihad, mengikuti perintah Allah dalam berkorban, mengikuti perintah Allah dalam berinfak. Itu kalau kita lakukan, maka insya Allah tidak lama lagi akan datang kejayaan. Bagaimana kita jaya kalau kita malas berinfak? Banyak program dakwah. Ini banyak sekali program dakwahnya. Ini saya lihat di luar, di banyak programnya itu. Ya. Bagaimana ini dakwah berjalan dengan baik, mendapatkan kejayaan, mendapatkan sesuatu hal yang mampu dilihat prestasinya oleh umat. Kalau kita ini tidak apa? Berinfak, tidak berkorban. Ya. Jadi inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad fath, penaklukan, kejayaan, kemenangan. Tapi menurut aturan mushaf, luar biasa aturannya bahwa kejayaan itu tidak mungkin ada kecuali orang ringan tangan. Ini perjuangan, Pak. Tidak hanya sekedar pikiran, tidak hanya sekedar bicara-bicara. Apa istilahnya kalau bicara-bicara? Ada biasa sekarang itu omon-omon. Ya. Bukan bicara saja, Pak.
tapi ada pengorbanannya di situ. Ya, itulah ya, itu sunatullah. Dan luar biasanya susunan mushaf seperti itu. Ya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Orang yang dermawan inilah apa yang dijanjikan oleh Allah setelahnya, inna fatahna laka fatham mubina, akan diberikan kejayaan. Ya. Dan surah ini insyaallah mungkin kita bahas lebih jauh pada pertemuan berikutnya, sekedar muqaddimah saja ini agar kita bisa sedikit ya punya gambaran tentang satu ilmu munasabat tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, ilmu kitabatul mushaf. Ilmu di antara ulumul Quran tentang penulisan mushaf dan beberapa hal yang berkaitan. Ini secuil saja yang kita sampaikan agar memberikan hal, membuka wawasan kita bahwa luar biasa di zaman-zaman awal sampai ada Rasul Musman itu perjuangan yang sangat panjang dari para sahabat. Ya. Jadi jangan kira mereka tidak punya gesekan, mereka juga punya gesekan, tapi diselesaikan secara bijak dan penuh hikmah. Ya, setelah itu ilmu munasabat. Ilmu ini sebenarnya ijtihad. Ya, sebagian ulama kita mengingkarinya. Sebagian. Yang unik, ya, mungkin pekan depan saya sebutkan posisi keunikannya itu. Ada seorang ulama tafsir yang besar tafsirnya, di awal kali menafsirkan surat Al-Baqarah di ayat sebelum ayat 30 kalau tidak salah, setelah 30 sedikit, beliau ketika menafsirkan ayat Al-Baqarah itu beliau menafikan tentang ilmu munasabat, menafikan tentang ilmu kecocokan antara satu surah dengan surah yang lain, kecocokan antara ayat dengan ayat setelahnya, kecocokan antara awal surat dengan akhir surat. Beliau menafikan itu, menafikan, tidak ada itu ilmu begitu. Tapi ketika sudah menafsirkan ayat di surah juz 29 dan juz 30, barulah kemudian beliau mengatakan ternyata itu ada ilmu munasabat. Setelah lama berjalan menulis tafsirnya di juz 29 atau juz 30, mulai beliau kata dasar di surah Al-Qiyamah, beliau mengatakan, wah ternyata itu ada itu yang namanya ilmu munasabat, ilmu kecocokan. Dia ijtihad. Ketika kita semakin baca Al-Quran, baca tafsir, oh barulah kita tahu, oh ternyata ada kecocokan antara awal dengan akhir. Ketika saya dulu masih membahas, ya artinya kalau kita melihat tulisan beliau di awal surah Al-Baqarah itu menafikan, tapi berjalan juz 2, 3, 4, 5 sampai juz 9, terkumpul semua ilmu-ilmu, pengalaman, oh ternyata memang ada yang namanya ilmu munasabat. Jadi ini ijtihad, tetapi seorang ulama tafsir pun yang mumpuni di bidangnya menafikan di awal kali penulisan, tapi setelah bertahun-tahun berjalan bersama tafsiran Al-Quran, ternyata beliau mendapatkan memang ada yang namanya kecocokan dalam beberapa hal dalam susunan Al-Quran itu. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran atas penjelasan akhir surat Muhammad. Mungkin ada yang bertanya sebentar. Ustaz Musri, Pak Musri, siapa lagi? Sebelumnya saya dulu yang bertanya Ustaz, setelah saya baru Pak Musri. Jadi memang di surat Muhammad ini ayat 38 memang kita semua kayaknya ini kalau pas dimintai berinfak, bersedekah, kadang muncul ini, ya masih ada kebutuhanku sebentar, jangan ke dulu sekarang. Kan biasa ada muncul begitu Ustaz. Jadi sehingga sedikit mau kita infak deh, jangan semuanya, karena kalau aku kasih semua ini apa mau aku pakai sebentar. Biasanya muncul begitu Ustaz. Padahal kalau dilihat surat Muhammad ayat 38 ini, siapa yang kikir maka dia akan kikir pada dirinya sendiri. Bukan sih kikir, cuma kan kita khawatir Ustaz. Ya kalau dikasih semua ini apa bisa sebentar gitu pakai. Nah, itu yang pertama. Ini fitrah mungkin Ustaz atau gimana ini? Apakah memang tabiat kita seperti itu? Apalagi kalau kita dengar itu ceramahnya Ustaz saat dia bilang tidak ada orang yang miskin suka sama orang kikir. Ada yang suka kikir. Sesama kikir pun tidak ada yang baku suka. Jangan ke situ orangnya kikir. Dia juga sih kikir. Jadi sama-sama tidak suka kalau sama orang kikir.
Yang kedua Ustaz, yang kedua ini dari ini kalau tidak ada di antara kita yang lapang untuk memberikan itu, kan Allah akan mengganti dengan generasi yang lain. Iya. Maknanya apa? Kita dicabut nyawa, akan dimunculkan lagi orang yang paling dermawan. Iya. Mungkin ini dari saya Ustaz. Mungkin Pak Musri ada pertanyaan? Silakan. Ya. Baik, syukran atas kesempatan. Saya tadi tertarik tentang sejarah penulisan Al-Quran. Ya. Tadi setelah ditulis itu dan dikirim ke berapa, enam atau enam ya. Riwayat, ya. Itu apa tulisan yang sama atau pengajarnya saja yang mengajarkan yang, atau diajarkan sesuai dengan itu, atau dialek yang dia tempati diutus itu? Iya. Ya, kemudian yang kedua tentang siapa Abdullah bin Mas'ud tadi yang tidak menerima awalnya, apa memang berbeda dengan ditulis oleh yang disusun oleh Saman Utsman? Ya, itu saja, syukran. Insyaallah. Satu hal yang saya pribadi sebelum menjawab pertanyaan ini, ikhwah sekalian, melihat ikhwah, melihat ustadz-ustadz itu, kita melihat saja itu sudah senang. Ya, apalagi sudah bicara, apalagi bertanya. Ya, masya Allah, kita sudah senang melihat saja wajah-wajah mereka ini. Masya Allah, kita sudah senang sebelum kita masuk pada fase selanjutnya. Ya, tapi Ustaz, saya jawab dulu ini baru, ya, karena mumpun tadi berkaitan. Jadi, apakah mushafnya Ibnu Mas'ud beda dengan yang ada ditulis oleh Utsman? Isinya sama, aturannya beda. Aturannya beda. Satu di antara bedanya mushafnya Ibnu Mas'ud itu tidak menjadikan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu 3 surat terakhir, itu beliau tidak menjadikan bagian dari Al-Qur'an, tapi beliau tulis. Apa kata beliau? Ini bukan ayat, tapi ini ruqyah. Kenapa? Beliau melihat kejadian di zaman Nabi, karena itu surat turun untuk meruqyah Nabi. Ketika Nabi disihir oleh penyihir Yahudi yang bernama Labid bin A'sam, yang menggunakan rambut-rambutnya Nabi yang jatuh-jatuh, ya, sekitar sejumlah ayat dari 3 surat ini itu jumlah rambut yang diambil oleh seorang anak kecil yang masuk ke rumah Nabi main-main, dan ternyata ada tugasnya mengambil rambut-rambut Nabi yang jatuh ketika disisir. Ada yang jatuh di lantai, itu yang Nabi ambil. Itu yang perempuan itu ambil, anak kecil itu. Nah, itu yang diserahkan kepada Labid bin A'sam. Nah, rambut itu kemudian diikat di sebuah buhul, ya, diikat, dan setiap diikat itu ditiup dengan mantra-mantra. Itu disebut dengan nafathat. Ketika diikat, ditiup. Ikat lagi satu ikatan yang lain, ditiup lagi dengan mantra-mantranya. Jadi itu semua ikatan. Jumlah rambut itu dalam beberapa penjelasan itu sama dengan jumlah ayat surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nanti makanya setelah diruqyah oleh Jibril, setiap ayat dibaca itu satu buhul terbuka. Dibaca itu terbuka. Nah, jadi itu satu di antara perbedaannya, ya, satu yang mencolok. Tapi tetap ditulis di dalam, tapi beliau mengatakan ini bukan ayat, ini ruqyah. Karena ini turun ketika Nabi diruqyah oleh Jibril ketika kena sihir sama Labid bin A'sam. Bayangkan, Nabi juga kena sihir. Ada di sini yang mempan sihir kira-kira? Tapi Nabi kena sihir. Ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa ya, sihir itu benar adanya. Ya, sihir itu benar adanya. Dan kita perlu untuk menjaga diri. Ya, itu kan terjadi, Nabi kena sihir kan Nabi zikirnya kuat. Kenapa sampai kena? Ya, satu, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sihir itu tidak terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu. Dan ternyata Allah berkehendak Nabi kena sihir. Meskipun sudah ada zikirnya, sudah ada pertahanan, tapi Allah berkehendak. Satu diantaranya karena Nabi adalah pembuat syariat contoh. Artinya apa? Hati-hati, Nabi pun bisa kena sihir. Padahal bentengnya kuat, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya di dalam surah Al-Baqarah tentang ayat sihir, wa ma yudarruna bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada yang mampu memberikan mudarat dari apa yang disampaikan oleh Harut dan Marut, ilmu sihir itu, kecuali apa? Dengan izin Allah. Sudah kuat pertahanan, sudah sebenarnya begitu, tapi kan kehendak Allah lain. Dan Allah punya hikmah dari itu. Untuk apa? Memberikan informasi kepada kita, satu, sihir itu benar adanya, dan kedua, kalau Allah berkehendak, maka apa yang sudah menjadi aturan itu akan bisa hilang aturan itu ketika Allah punya kehendak. Itu untuk mengajarkan hikmah itu. Ya, tapi secara hukum kalau kita berzikir itu kita akan membuat benteng di dalam kehidupan kita agar tidak kena. Tapi sekali lagi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antara yang mencolok, bahwa beliau menulis di akhir Al-Qur'an beliau itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil tiga kul. Tapi tidak dalam posisi Al-Qur'an. Kata beliau ini bukan Al-Qur'an, ini ruqyah. Jadi saya tulis juga di sini. Ya, kemudian susunan ayat, susunan surah. Surahnya sama, cuma susunannya yang beda. Tapi ada yang dahulukan, ada yang mundur, ada. Jadi begitu. Jadi beliau merasa bahwa ini yang saya dapat dari Nabi. Ya. Itu diantara perbedaannya dari mushaf itu. Kemudian masalah penulisan itu, Utsman mengirim satu mushaf ke masing-masing daerah itu dengan satu pengajar. Jadi ada mentornya. Ada mushaf dibawa, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, dikirim ke Syam, dikirim ke Bahrain, dikirim ke Mekah. Diambil sebagai pengajar resmi dari negara khalifah, ini mushaf yang terstandarisasi di daerah itu. Apapun Al-Quran selain ini dibakar semua. Saya sekarang mengajarkan cara bacanya dan penulisannya. Jadi itu utusan datang untuk apa? Mengajarkan cara bacanya dan menuliskan kepada orang-orang untuk memperbanyak. Jadi menyalin Al-Quran dari apa yang dia bawa. Adapun selainnya tidak boleh dipakai. Ya. Meskipun ternyata dalam penulisan mushaf yang dikirim ke kota-kota itu ternyata ada juga yang berbeda sedikit. Ada juga yang berbeda sedikit. Ya. Satu di antara mushaf yang berbeda surah Ali Imran. Ada mushaf yang memakai wa, ada mushaf yang tidak memakai wa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dalam surah Ali Imran ya. Bersegeralah. Mushaf yang satu memakai wa, wasari'u. Mushaf yang lain tidak memakai wa. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu berbeda di situ. Padahal sudah disatukan, ternyata sekuat apapun ternyata ada faktor itu. Tetap berbeda dalam ketika penulisannya. Itu satu. Juga berbeda dalam surah At-Taubah. Ayat was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tar. Jadi di situ ada beda sedikit aja, ada wawnya hilang ada waw hilang di mushaf yang satu, yang sini ada, ini minnya ada, ini mushaf yang dikirim ke Syam itu tidak ada, itu minnya ada, kayak begitu, ya. Sedikit tapi tidak terlalu fatal. Bukan fatal, memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tadi mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu betul-betul sangat mencolok beberapa perbedaan, tapi sama karena ada juga kulnya, tapi tidak dianggap Al-Qur'an, tapi dianggap sebagai ruqyah, tapi ditulis tetap di situ di dalam mushaf. Itu barangkali Pak, ya sedikit. Iya. Masya Allah, masalah infak memang ini, ya masalah kikir memang ini sesama penganut mazhab kikir memang juga tidak saling menyukai. Iya. Sesama mereka saja tidak saling menyukai. Ya. Tapi kalau orang yang berinfak, insya Allah akan saling menyenangi. Itu sudah rumus. Orang yang suka berinfak itu insya Allah mereka akan saling akur. Ya, kenapa? Kebenaran dan kebaikan amal soleh itu akan menyatukan orang. Tapi yang namanya kemaksiatan akan memecah belah orang-orang yang meskipun satu profesi kikir. Ya, adakah profesi kikir? Ya. Iya. Sepertinya bukan profesi, tapi lebih dahsyat dari profesi. Iya, kebiasaan, ya tabe jamaah sekalian. Kalau penyakit badan
Ya, penyakit gula, penyakit kanker, penyakit, yaitu kan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti itu pengobatannya. Selalu ada inovasi-inovasi dalam pengobatan kedokteran modern ataupun kedokteran alternatif, semua ada obatnya. Tapi adakah pernah kita ke apotek jual obat kikir? Carikan kalau ada apotek yang menjual di Makassar ini, dia jamin obat kikir, baru ditulis di dalamnya komposisi obat kikir itu apa. Ada orang yang sukar untuk berinfak, sukar untuk berbuat kebaikan, malas berzikir, suka iri kepada tetangganya, hasad. Ada kira-kira yang menjual obat seperti ini di apotek-apotek atau toko obat? Tidak ada obatnya kecuali apa? Al-Quran. Ya. Syifa'ul lima fis sudur. Ini Al-Quran menyembuhkan apa yang ada di dalam hati kita yang merusak ini, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Ini pentingnya kita belajar Al-Quran, supaya apa? Penyakit yang tidak bisa diobati oleh obat-obat yang ada sekarang, itu hanya bisa dengan Al-Quran. Meskipun Al-Quran juga bisa mengobati yang lain, tapi untuk penyakit hati tidak ada yang bisa menjamin kecuali Al-Quran. Ya, tidak ada yang bisa menjamin kecuali Al-Quran obat penyakit hati itu. Ya, karena Allah yang membolak-balikan hati, dan Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah ingin Al-Quran itu dibaca agar kita punya hati ini bisa lebih baik. Ustaz, itu barangkali ringkas, sudah 6:30 lewat. Ya, saya pikir sudah kram-kram mungkin kakinya duduk di sini sudah 1 jam. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jangan jadi orang kikir agar kita tidak diganti, tidak diusir dari dunia ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Ustaz, syukran atas penjelasannya. Sebelum kita mencicipi jalan kota yang disiapkan